Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CCTV, channel yang selalu mengedukasi, channel yang selalu memberikan satu penjelasan biar orang awam, orang umum, masyarakat luas tidak salah paham, apalagi tentang mereka-mereka TKI, TKW yang selalu membanding-bandingkan Indonesia, Malaysia, selalu memburukan, selalu merendahkan, selalu. Jadi di sini untuk saat ini aku akan membuat konten masalah TKW Malaysia. TKW berasal dari Indonesia, dari Medan, yang bekerja di Malaysia. Dan VT-VT-nya menurut aku perlu dijelaskan, perlu diterangkan untuk masyarakat luas biar tidak terpancing, biar tidak menjadi gaduh. Karena VT-VT seperti inilah yang asal mulanya tuh menyebabkan pergaduhan, perdebatan itu terjadi antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Jadi aku akan membacakan VT-VT-nya si Melisa ini. Oke, yang pertama masalah perbedaan generasi muda di Malaysia dan Indonesia. Perbedaan gaya hidup anak muda di Malaysia dan di Konoha. Aku nggak tahu Konoha itu negara mana. Di Malaysia jarang terjadi pernikahan dini karena mereka lebih mengutamakan kerja atau karir dulu sebelum berumah tangga. Sedangkan di Konoha, apalagi di perkampungan, rata-rata menikah dulu baru bekerja. Masalah pernikahan, jodoh, itu sudah takdir, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi masalah kita menikah dengan siapa, kapan kita meninggal mati, itu semua sudah ditakdirkan Tuhan, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tepikan dulu takdir dan aku akan menjelaskan. Mungkin Melisa ini nggak mungkin baru masuk ke Malaysia, mungkin baru berkumpul dengan orang 1-2 orang Malaysia. Jadi dia ini nggak sebegitu paham kenapa orang Malaysia malah tak mau kawin dulu, bekerja dulu, yang bilang karir dulu. Oke, aku akan santai menjelaskan dulu. Ya biasa kan, di tempat seperti biasa, di kursi, kaki ku angkat sambil minum. Ini teh bukan kopi, teh, TS, TO ice. Dan jangan lupa rokok sebatang. Oke, masalah kenapa orang Malaysia nggak begitu kawin dini atau lebih mengutamakan bekerja dulu ketimbang kawin. Di Malaysia ada yang namanya uang hantaran. 10.000, 20.000, 30.000. Jadi mereka yang baru masuk kerja, baru habis sekolah, lulus dari sekolah, bekerja, mereka tidak akan berani kawin. Mereka memikirkan uang hantaran. Kalau pihak si wanita, perempuan, keluarga si perempuan bilang kepada si keluarga lelaki, saya minta hantaran 20.000 ringgit. Bayangkan berapa banyak 20 ringgit. Belum bayar lagi sekolah, belum bayar yang beli moto, belum bayar moto, hutang moto, itu yang baru moto. Aku yakin ya budak-budak yang baru habis sekolah, aku mungkin moto dulu, kemudian beli kereta, bayar kereta lagi, kemudian mengumpulkan uang untuk hantaran pernikahan. Berapa banyak? 10.000, 15.000, 20.000, bahkan kalau yang kaya mungkin sampai 40-50.000. Jadi uang hantaran tidak bisa ditentukan, itu menurut si keluarga perempuan minta berapa. Kemungkinan juga ada di diskusi. Mungkin dari pihak perempuan bisa mentoleransi kalau si lelaki nggak begitu kaya, mungkin sedikit uang hantaran. Tapi rata-rata memang mahal uang hantaran di Malaysia. Kalau di Indonesia, pemuda di Indonesia habis sekolah merantau, seperti di tempatku merantau ke Malaysia, ada yang ke Jakarta, balik terus menikah. Nggak ada uang hantaran, ada, ingat, ada sebagian di daerah Indonesia ada yang memakai uang hantaran, tapi kebanyakan nggak memakai. Seperti di kampungku, di daerahku sini memang nggak ada uang hantaran. Bahkan di daerah ini paling aneh, di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah Indonesia biasanya lelaki yang melamar perempuan, tapi di daerahku perempuan yang melamar lelaki. Bukan masalah harga diri, enggak, itu memang ada, itu memang sudah dari zaman nenek moyang. Di daerahku memang perempuan yang melamar lelaki. Dan kenapa aku menjelaskan seperti ini? Perkataan seperti ini yang mengundang pergaduhan. Konoha membandingkan Konoha di Malaysia seperti ini, di Konoha seperti ini. Inilah
kata-kata ataupun kalimat yang selalu mengundang pergaduhan, pertengkaran antara netizen Indonesia. Dan bila aku menjelaskan kenapa seperti ini, akhirnya netizen Malaysia masuk komen blok menyerang aku. Dikarenakan mungkin karena membongkar, aku nggak membongkar, aku bertujuan menjelaskan biar Melisa dan teman-temannya nggak paham, nggak usahlah membuat perbandingan seakan-akan menggiring opini. Kalau di Indonesia seperti ini, kenapa di Indonesia seperti ini, sedangkan di Malaysia. Itulah yang membuat netizen itu gaduh. Dan bila aku menjelaskan, menerangkan secara fakta valid, netizen Malaysia marah. Dan bila netizen marah bla 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 bla, takkanlah aku diam. Oke, sepatang dulu, kita buat konten sampai ini habis. Aku memang seperti ini guys, aku nggak terlalu formal, aku nggak terlalu ada studio, ada itu, aku nggak. Oh, alasan memang nggak mampu buat studio, ya terserah kalian alasan, tapi aku lebih suka seperti ini, apa adanya, nggak terlalu bahasa, aku nggak terlalu intelektual, nggak. Jadi perkataan-perkataan seperti inilah yang selalu membuat pergaduhan itu seperti ini. Masalah perkawinan dini di Malaysia, pemuda Malaysia mementingkan pekerjaan karena mereka banyak tanggungan, habis keluar sekolah, bekerja, beli moto hutang, habis moto, contohlah belum habis moto beli kereta, bayar bulan-bulan kereta, terkadang sewa rumah dulu. Nah seperti itu. Oke, yang lagi di Malaysia parkir mobil ataupun kereta dimanapun aman, bebas dari tukang parkir, meskipun parkir 24 jam bahkan seumur hidup. Tapi di Konoha baru 2 menit parkir biaya sudah ditagih. Parahnya lagi, pertama di parkir tidak ada tukang parkirnya, pas keluar tiba-tiba baru ada tukang parkirnya. Ini kak yang Malaysia ini orang Indonesia, tapi nggak sebegitu paham dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia masalah parkir. Oke, masalah parkir sekali lagi, perekonomian di wilayah tersebut itu berjalan dengan lancar, semua mendapatkan penghasilan, bahkan tukang parkir itu mendapatkan satu penghasilan, gitu loh. Di tempat-tempat tuh ada parkir, ada tukang parkir, tukang parkir bukan suka-suka, ini ambil wilayah, enggak, mereka sudah ada deal dengan pemilik, pembagian berapa persen untuk parkir, pembagian persen untuk si pemilik lahan. Dan yang jelas, aku tanya, yang dimintai parkir sanggup nggak membayar parkir? Sanggup, nggak mempermasalahkan, gitu loh. Jadi kalau di Malaysia aman, bahkan sampai seumur hidup parkir aman, nggak ada pencurian. Dimanapun, di negara manapun ada kasus-kasus pencurian mobil, pencurian moto, gitu loh. Indonesia rasuah, di mana-mana pun ada rasuah, ada korupsi. Nggak di Indonesia, di Malaysia pun banyak korupsi. Jadi benda-benda seperti jangan membuat gaduh, nggak usah memperbandingkan pun. Itulah yang aku katakan, itulah yang aku tergerak hati, tergerak nuraniku untuk menjelaskan biar tidak salah paham. Itu loh. Aku kan sudah mengatakan, aku selalu ingin melawan mereka orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang menjadi YouTuber, TikToker, yang selalu merendahkan, meremehkan, membanding-bandingkan. Dan sekali bila orang netizen Malaysia itu masuk komen, aku wajib menjawab, nggak mungkin kan aku diam. Aku dibilang bla bla bla, makan barang subsidi, kenyang makan minum subsidi, takkan aku diam. Aku pun bisa menjelaskan. Ada yang bilang admin nih babu di Malaysia bla bla bla, admin nih pemalas, cari uang di YouTube lah, nggak mau kerja. Kamu kira aku nganggur? Kamu pikir aku nggak kerja? Kalau aku nggak kerja, takkan aku dapat beli rokok Surya gudang garam. Sehari aku apa 2 bungkus, 1 bungkus 27 ribu, 1 hari 52 ribu. Belum ngopi, uang dari mana kalau aku nggak kerja? Aku bilang, Pak, nanti karena nggak sopan. Aku ketawa, katanya aku tertekan, merasa tersinggung. Jadi netizen Malaysia ini, aduh, nggak paham. Aku menjelaskan tuh tujuanku untuk membuat konten seperti itu, mereka nggak paham. Yang merasa tersinggung, terdolimi, merasa dihina, merasa difitnah. Itulah anggapan mereka, tapi dia tidak memahami konteks channel ini, konteks argumen-argumen yang aku bilang selama ini. Mereka tuh nggak paham. Mereka itu tidak paham konteksnya, apa yang aku katakan selama ini tuh nggak paham.
Oke, lagi. Bangunan di Malaysia kalau bukan orang Indonesia dan Bangladesh yang kerja gak bakal jadi. Karena orang tempatan gak mungkin kerja kuli bangunan. Ini fakta bukan mitos, karena orang tempatan sendiri sudah pasti kaya-kaya dan tidak perlu kerja susah-susah. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang membuat gaduh. Indonesia, orang ini bukan tersinggung. Indonesia bekerja ke Malaysia memang jadi kuli bangunan, kerja kilang, kerja sawit. Yang aku perjelaskan di sini, hinakah jadi kuli? Hinakah untuk bekerja di sawit, bekerja di Malaysia Marto? Hinakah? Ini ada pekerjaan yang halal, dan mereka TKI Malaysia ini dibutuhkan kerajaan Malaysia. Kalau tidak ada warga Indonesia, Bangladesh, warga asing, Malaysia boleh buat apa? Mau bantu simen, mau kerja di sawit. Kalau aku menjelaskan seperti ini, fakta-fakta seperti ini, kalian marah. Gitu loh. Kalau nggak mau, oke, mungkin sebagian rakyat Malaysia, netizen Malaysia tidak mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Ada yang menerima asalkan bukan party. Tapi ada sebagian yang sentimen. Kita nggak usah munafik, pasti ada yang sentimen dengan Indonesia, dan yang sentimen itulah yang mempermasalahkan seperti ini, seperti Melisa ini. Kalau orang Malaysia mengatakan seperti ini, mungkin ada sedikit bisa aku terima, bisa diterima oleh netizen Indonesia. Tapi ini orang Indonesia, tapi mengatakan kata-kata, kalimat-kalimat yang mengadu domba, membuat pergaduhan di medsos. Itulah yang aku lawan, itulah yang aku akan bombardir terus mereka ini. Aku bukan membombardir netizen Malaysia, aku nggak akan ikut campur masalah Malaysia. Berhubung mereka ini orang Indonesia, menyangkut pautkan perkataan membandingkan dengan Malaysia dan Konoha, aku akan lawan terus, dan aku akan, bukan hanya aku akan melawan tanpa data, melawan tanpa data-data yang valid. Aku di Malaysia sudah hampir 24 tahun, kalau nggak salah 24 tahun. Aku paham semua sistem, aku paham semua apa yang terjadi di Malaysia. Aku nggak ada bertujuan untuk makan bla bla bla, tapi aku bertujuan untuk menjelaskan mereka yang seperti ini mengadu domba, membuat pergaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia. Ingat, dari dulu bahkan untuk sambat ini sampai saat ini, netizen Indonesia dan Malaysia itu memang sudah panas. Jangan ditambahi dengan kalimat-kalimat fiti-fiti yang seperti ini. Itu yang aku maksud. Dah, nanti rugi lagi sebatang. Itu yang konteks di channel ini, konteksnya itu seperti ini. Jadi netizen Malaysia ini jangan salah paham. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian masih nggak terima dengan apa yang aku katakan, aku nggak apa-apa. Aku akan tetap seperti ini. Aku akan tetap melawan mereka. Dan bila kalian komen masuk di kolom komentar, bla bla bla, aku akan wajib menjelaskan. Aku akan menerangkan apa yang kalian katakan. Melakukan bla bla bla, aku gini, aku akan gini ya. Ada yang komen masalah kamu berani lawan Rocky Gerung bla bla. Nanti aduh, aku nggak paham. Dia bilang geng-geng Rocky Gerung semua itu penjilat. Siapa yang menekan mereka itu penjilat? Orang ini nggak menonton videoku dari awal. Jadi jangan hanya menonton satu video, menontonlah video di akhir, mungkin dalam dua minggu terakhir ini konten-kontenku memang seperti ini, karena aku tergerak hati, karena sudah keterlaluan, mereka ini sudah keterlaluan. Dan oke, seperti ini ya, logikanya tuh seperti ini. Aku nih di TikTok selalu komen di Bupati Lamongan. Aku selalu komen masalah jalan, infrastruktur perbaiki, bla bla bla. Aku selalu komen. Dan jika kalian para seperti Zainal Story, Toha, bila kalian berdalih untuk mengkritik Indonesia, kalian ingin perubahan Indonesia lebih maju, lebih bagus, seperti Malaysia, oke, aku ajar untuk mengkritik pemerintah tersebut. Dan kalian ingat, setiap kepala daerah bertanggung jawab atas kemajuannya daerah masing-masing. Ini bukan pusat. Ingat,
ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai kepala desa bertanggung jawab atas kemajuan desa daerah masing-masing. Di Indonesia setiap desa ada dana desa, satu desa per tahun 1 sampai 1,2 M. Jadi bila di daerah kalian masih tidak beres, jalannya tidak bagus, jangan nyalain pemerintah pusat, salahin di daerah kalian, kepala desa kalian. Uang dana desa itu dikemanakan. Dan bila kalian membuat satu video reaksi, oke, aku berikan satu video nih, video ini jalan rusak, bla 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 bla. Oke guys, ini jalan di daerah A, Kabupaten B, Kecamatan B, Kabupaten C, Jawa Timur, Indonesia. Jadi aku berharap kepada pihak-pihak terkait dari pemerintahan, dari desa, kecamatan, kabupaten, tolonglah perbaiki jalan biar jalan itu bagus. Apalagi di musim hujan tuh terlalu bergelombang, banyak lubang, itu membahayakan pengendara motor dan tidak membuat keselesaan pengendara motor, mobil. Jadi aku berharap pihak-pihak terkait dari desa, kepala desa, kecamatan, kabupaten bisa memperbaiki jalan. Aku berharap pihak-pihak terkait bisa memperbaiki jalan di ABCD ini, jangan seperti ini. Nah, itu mengkritik. Jangan di Konoha seperti ini dibandingkan dengan Malaysia bla 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 bla. Itulah yang membuat gaduh antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Narasi-narasi seperti itu yang membuat pergaduhan, paham Mbak? Dan aku tergerak hati untuk menjelaskan. Padahal mereka itu paham kenapa sih di Indonesia seperti ini. Sebabnya apa sih itu mereka itu paham, karena mereka orang Indonesia. Walaupun mereka kerja di Indonesia, suatu saat akan domisili di Indonesia, meninggal mampus pun di Indonesia. Dan itu mereka paham, tapi mereka tidak menjelaskan. Mereka hanya bisa membandingkan dengan bertujuan view. Orang Indonesia melihat marah bla 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 bla, melihat videonya, dia pun suka, view bertambah. Apalagi dengan orang Malaysia yang mendukung. Gitu loh. Secara logika ini seperti itu kalau bertujuan mengkritik, ingin perubahan. Saat di Malaysia, aku awalnya kagum melihat abang-abang kemana-mana selalu pakai mobil. Ternyata orang sini itu lebih mengutamakan mobil daripada rumah. Di sini satu rumah ada 6 orang, pasti mobilnya ada 6. Beda lagi dengan di Konoha. Nah, beda lagi dengan di Konoha. Lebih mengutamakan rumah dulu, sawah, baru beli mobil kalau yang kaya banget. Jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang memancing pergaduhan. Dan ya aku pun heran bertujuan apa. Paham nggak konteksnya itu seperti apa, yang argumen-argumen yang aku katakan itu seperti apa. Jadi kalian jangan salah paham netizen Malaysia. Kalau mereka membandingkan dengan Singapura, aku akan ngebahas masalah Singapura, aku akan ngebahas masalah Australia, Amerika. Berhubung para mereka ini ngebahas masalah di Malaysia, gitu loh. Seperti ini, lebih mengutamakan mobil, kendaraan daripada rumah, sawah, dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia mengutamakan di itu saja. Oke, sekarang kita berpikir secara dewasa, secara logika, secara logik kalau Mas saya bilang. Kita lebih penting mana rumah daripada mobil. Kita ada rumah, selesai nggak bayar. Rumah sedikit demi sedikit. Beli sawah, ada uang beli sawah. Kalau ada uang lebih, baru kita beli mobil. Lebih penting mana beli mobil dulu, rumah sewa, ataupun rumah hutang, bayar tiap bulan pula, membuat kepala kita pening, pusing, tujuh keliling. Hanya orang waras yang mengutamakan rumah dulu, sawah dulu, baru mobil. Gitu loh, secara logikanya itu seperti itu. Jadi yang aku maksud di konteks perkataanku itu seperti itu. Aku menjelaskan kepada Melisa, kepada Jana Story, Toha, dan kawan-kawannya selalu membanding-bandingkan tuh. Yang disebut tuh Malaysia, tentu aku ngomong masalah Malaysia karena yang dibandingkan tuh dengan Malaysia. Kalau mereka membandingkan dengan Australia, aku akan ngomong masalah Australia, nggak akan ngomong masalah Malaysia. Berhubung mereka membandingkan dengan Malaysia, gitu loh. Dibilang aku yang tersinggung, jujur aku tersinggung karena aku orang Indonesia. Tersinggung itu bukan berarti tersinggung itu masalah pribadi personal, enggak. Ini masalah keseluruhan Indonesia, masalah harga diri negara. Nanti tertawa aku dibuat-buat.
Oke guys, rokok udah habis. Bermakna untuk konten hari ini habis juga. Dan aku akan membuat konten berikutnya bila ada narasi-narasi komen-komen kalian yang perlu aku jelaskan, perlu aku terangkan. Aku akan terus menerangkan, menjelaskan buat teman-teman zodiak di luar sana biar nggak salah paham, biar nggak menjadi gaduh gitu loh. Oke, dan aku aku berpesan buat teman-teman TKI yang di sana yang bekerja di Malaysia, hati-hati sekali lagi, nggak usah berusaha-berusuk, nggak usah karena masih ada orang tersayang yang menanti di kampung halaman kita. Dan ingat, semua kalau didasari dengan atas nama kebencian, dari segi apapun akan salah. Sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, kalau orang menilai dari rasa kebencian, akan terlihat buruk. Kenapa? Karena bila rasa sayang, rasa cinta itu sudah nggak ada, jangankan rasa kasihan, rasa ibah sedikit pun sudah nggak ada. Nah itulah. Jadi menilai apapun jangan dilihat dari segi kebencian, sentimen. Bernilailah secara fakta kehidupan sehari-hari gitu. Oke guys, jumpa lagi dan terima kasih yang selalu stay tune di channel ini, yang selalu mensupport channel ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Aku nggak bisa membalas komen-komen kalian, tapi bukan karena aku nggak ngebaca. Aku kalau sempat aku akan baca, dan bila ada yang perlu aku jelaskan, aku akan balas guys. Oke, terima kasih dan jumpa lagi. Akhir kalam, assalamualaikum, salam detot.